tak sadar tengah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Putra, seorang bandar narkoba yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan di daerah Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini dibekuk petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Tersangka tak dapat berkutik setelah petugas berhasil menemukan barang bukti 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang hendak dibuang dari kantung celananya. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke rumah tersangka yang berada tidak jauh dari lokasi guna mencari barang bukti lain. Di rumah tersangka, petugas menemukan belasan plastik dan bong alat hisap sabu yang disembunyikan di kamarnya. Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan dari laporan masyarakat yang resah dengan ulah tersangka yang kerap bertransaksi narkoba di depan rumahnya. Dan pada waktu kami mengamankan 1 paket sedang diduga sabu-sabu di tubuhnya. Dalam pada waktu itu kami langsung mengamankan pelaku yang melakukan transaksi dengan anggota. Itu berapa paketnya? Di tangan si Putra kami menemukan 1 paket sedang sabu-sabu. Di rumahnya kita geledah alat bongnya. Kami melanjutkan pemeriksaan di rumah yang bersangkutan karena anggota dengan diduga pelaku melakukan transaksi di belakang rumahnya. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kebakaran permukiman di kawasan Pademangan, Jakarta Utara menghanguskan 9 rumah dan 3 orang meninggal dunia. Ketiga korban bernama Aris Sulastini, 29 tahun, dan kedua anaknya yang masing-masing berumur 11 dan 5 tahun. Jenazah ketiganya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 3 jenazah dibawa menuju kampung halaman mereka di Yogyakarta untuk dimakamkan. Kebakaran juga berdampak pada 34 keluarga. Mereka yang selamat ditampung di tempat pengajian sekitar kawasan permukiman dengan fasilitas seadanya. Hingga kini para pengungsi masih memerlukan bantuan, seperti makanan siap santap, selimut, serta kebutuhan anak-anak lainnya. Korban meninggal sudah ada di rumah sakit dan selanjutnya akan dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Di pengungsian ada di RP Trapati Murah, ada di TPA pengajian di lingkungan kami. Sebelumnya pada Sabtu sore, kebakaran terjadi di tengah-tengah permukiman warga. Sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Pademangan dan Tanjung Priok langsung dikerahkan ke lokasi. Warga sempat melihat awal api terlihat dari lantai 2 sebuah bangunan tempat tinggal sebelum menghanguskan 9 rumah warga. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Eko Miadi, Yulia Rorena, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Sejaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag Lapor Polisi. Lapor Polisi, betul. Nah, seperti biasa pemirsa, di informasi pertama ini kita awali berita dari Pangandaran, Jawa Barat, di mana ada sebuah mobil ambulans pembawa jenazah terlibat tabrakan beruntun dengan rombongan motor sport. Betul, dan akibat kejadian tersebut, pemotor dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 2 pemotor lainnya mengalami luka ringan.
Inilah video amatir warga sesaat setelah ambulans pembawa jenazah terlibat tabrakan beruntun dengan rombongan motorsport di Jalan Raya Banjar, Pangandaran, tepatnya di Blok Batu Rikel, di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucung, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tabrakan beruntun tersebut melibatkan sebuah mobil jenazah milik RSUD Pandega Pangandaran yang dikemudikan Indra Aditya dengan 3 unit sepeda motor sport tanpa plat nomor yang datang dari arah Banjar menuju Pangandaran. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang pemotor dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang pemotor lainnya mengalami luka ringan dan masih dalam perawatan. Sopir ambulans mengatakan setelah menyalip dari arah berlawanan, datang rombongan motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak bagian kanan depan mobilnya. Lalu 2 motor lainnya menyusul menabrak. Pengendara motor mengalami luka parah pada bagian kaki dan dilarikan ke RSUD Pandega Pangandaran, sedangkan jenazah dibawa oper ke mobil ambulans lain. Saya perkiraan kan pelan, karena tanjakan, saya sambil sekom klakson. Nah, motor yang terlibat laka itu dari atas ngebut ya dari arah Banjar. Dari arah Banjar. Posisi di garis tengah. Mungkin karena kaget tekor jadi jatuh langsung ngantem mobil. Mobil bagian mana? Depan. Bagian depan samping kanan. Bagian depan sama samping kanan. Anggota Polsek Kalipucang Bribda Agung Surya Ramadan mengatakan, setelah melakukan pendataan di RSUD Pandega Pangandaran, 2 pemotor alami luka dan 1 orang meninggal dunia. Pemotor yang dinyatakan meninggal dunia saat ini berada di RSUD Pandega Pangandaran. Kurang lebih ada 3 motor sedang melaksanakan kemungkinan konvoy ke arah tabrakan dengan mobil ambulans. Motor dari arah mana mau kemana, Pak? Motor dari arah Banjarsari menuju Pangandaran. Jenazah korban kecelakaan beruntun akan dibawa ke rumah duka di wilayah Kecamatan Padaherang. Sementara mobil ambulans dan 3 motor yang terlibat tabrakan kini diamankan di Mako Polsek Kalipucang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 3 kendaraan kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Betul, 2 pengemudi dinyatakan tewas dan 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil pickup bermuatan tabung gas LPG 3 kg dengan sebuah mobil box terjadi di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2 pengemudi minibus tewas di tempat dan dievakuasi ke Rumah Sakit M. Nasir Solok. Sementara 2 lainnya luka dan dibawa ke RSUD Kota Solok. Kecelakaan bermula dari mobil minibus yang menyalip truk hingga kehilangan kendali dan menabrak mobil pickup. Karena mobil Grand Max pickup yang berada di belakang mobil tersebut terkejut sehingga tidak bisa menghindar, sehingga terjadilah tabrakan kepala dengan kepala mobil Grand Max Blink Van. Kasus kecelakaan kini ditangani Polres Kota Solok. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, marah ketika minta diceraikan, seorang suami di Medan, Sumatera Utara justru membunuh istrinya di pinggir jalan. Nah, ini pelaku yang ditangkap pemirsa oleh warga usai kejadian langsung menjadi sasaran amukan hingga nyaris tewas. Maya Sari Siregar, 40 tahun, tewas mengenaskan usai dianiaya Indra Saputra yang juga suaminya. Korban tewas seketika dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Pembunuhan ini terjadi di Jalan Mandala, Medan Tembung, Kota Medan pada dini hari. Warga yang melihat kejadian ini langsung menangkap pelaku dan sempat diamuk hingga nyaris tewas sebelum diserahkan ke polisi. Menurut saksi mata, awalnya pelaku dan korban saling kejar dengan menumpang becak motor. Pelaku yang mencegat langsung menganiaya korban yang masih duduk di atas becak motornya. Tadi kan becak tuh udah ke sana jalan, habis tuh becak yang satu lagi dihantam kayak gini, tuh keduanya, yang bapak yang bawa malang ini langsung dihantam yang bapak kakak itu, sampai berkali-kali kakak tuh minta tolong katanya itu. Warga-warga berdatangan menolong, tapi karena takut dia bawa parang, jadi warga-warga inilah bawa ngapain si yang parang ini, lumpukannya pakai namang itu sama batu. Udah ada kabar ya langsung dia masa ada berhenti dia. Kasus suami bunuh istri ini ditangani Polsek Percut Seituan. Dari hasil penyelidikan awal, pembunuhan ini dipicu konflik rumah tangga di mana pelaku marah korban minta cerai. Ada
konflik di rumah tangga antara saudara Indra Saputra beserta istrinya Maya Siregar. Jadi informasi yang kami dapat bahwasannya si suaminya ini menusuk istrinya kemudian meninggal, dan secara terus-menerus melakukan penusukan terhadap istrinya. Akhirnya warga kesal kemudian diamuk massa. Kondisi saat ini istrinya sudah meninggal dunia dan lagi kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu juga dengan suaminya, kondisinya masih belum sadar. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, pelaku yang kritis usai diamuk warga juga berada di rumah sakit yang sama dan dirawat intensif. Sementara itu, pemirsa, Reskrim Polres Cimahi merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan terhadap anak berusia 12 tahun di kawasan di Jalan Mukodar, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ini pokoknya ada pasal 221. Tim Satreskrim Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat berhasil mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan sadis terhadap Syakila yang ditemukan tak sadarkan diri di kawasan Jalan Mukodar, Kota Cimahi pada Rabu malam lalu. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Matic dengan nomor polisi D5857 UAE yang dipinjam dari rekan pelaku serta sepatu dan sendal milik pelaku. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dari modus yang dilakukan tersangka diduga berdasarkan bukti penyelidikan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dengan delik pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korbannya meninggal. Sementara itu dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, tersangka Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical telah dibekuk aparat di wilayah Cicendo, Kota Bandung pada Minggu sore. Sebelumnya Syakila, 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD Kota Cimahi, korban ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Meski mendapatkan pertolongan pertama, namun nyawa Syakila tak tertolong. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan anak SD di Cimahi ini, kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat pagi Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama iNews Lapor Polisi Pak. Selamat pagi Mas Pram. Ya, pagi Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, kami ingin memastikan apakah benar pelaku sudah tertangkap Pak Ibrahim? Ya, jadi dari hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh tim penyidik selama 4 hari, akhirnya pelaku berhasil diamankan kemarin sore. Oke, ini proses penangkapannya seperti apa Pak Ibrahim hingga akhirnya sempat buron dan akhirnya tertangkap kemarin? Ya, jadi memang pasca kejadian, tim penyidik ini yang terdiri dari Polres Cimahi dan juga Polda Jawa Barat melakukan upaya pendalaman terkait dengan data-data dan keterangan-keterangan dari beberapa saksi. Dan juga kita menghimpun beberapa data yang didapatkan dari hasil CCTV, di mana akhirnya bisa mengidentifikasi ada kendaraan bermotor yang digunakan oleh tersangka dan akhirnya bisa dilacak di mana keberadaan kendaraan tersebut. Dari kendaraan tersebut, ini merupakan kendaraan pinjaman tersangka dari seseorang. Nah, kemudian di sana kita melakukan penelusuran dan memang betul ada persesuaian antara peminjaman tersangka kepada sepeda motor tersebut dan juga peristiwa yang terjadi. Sehingga akhirnya didapatkan nama dari tersangka tersebut atas nama Rizaldi. Dari sana kemudian dilakukan penelusuran dengan keberadaan Rizaldi dengan melacak beberapa tempat. Namun sampai dengan hari Minggu kemarin belum ada informasi terkait keberadaan tersangka sehingga dikeluarkanlah DPO. Nah, pada saat sudah dikeluarkan DPO, kemudian sore harinya sudah ada informasi yang berhasil dikembangkan oleh petugas di lapangan dan akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Baik, Pak Ibrahim, lalu ini kan video kasus tersebut gitu ya beredar luas di masyarakat dan tentunya kita bertanya-tanya apa sebenarnya motif pelaku ini? Apakah ada dendam ataukah merampok korban? Apakah sudah ada hasil dari investigasi tersebut, Pak? Ya, jadi memang kita sampai sekarang belum melakukan pendalaman terhadap keterangan tersangka ya. Tetapi dari keterangan-keterangan awal yang bisa kita selaraskan dengan beberapa informasi yang ada, motifnya ini merupakan perampokan atau pencurian dengan kekerasan.
di mana akhirnya tersangka melakukan penusukan terhadap korban yang akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Ya, Pak Ibrahim, ini cara kerja pelaku saat beraksi seperti apa, Bapak? Apakah ia menargetkan dari awal atau mengincar korban secara acak, Pak Ibrahim? Ya, jadi pelaku ini pada saat meminjam kendaraan sama temannya, dia kemudian keluar dan berputar-putar di areal tersebut sebelum ke TKP. Nah, pada saat sebelum kejadian, tersangka ini melihat korban yang mungkin rentan karena dilihat sendiri dan perempuan. Di situ kemudian dia berupaya untuk mendekati korbannya. Nah, pada saat itu dia melakukan upaya untuk meminta handphone, namun tidak ada, tetapi malah ditusuk. Akhirnya setelah itu tersangka melarikan diri. Baik, itu artinya seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini mematahkan teori bahwa ini adalah dendam gitu ya. Artinya keluarga korban dan juga sang pelaku ini, antara sang pelaku dan juga korban dan juga keluarga korban tidak saling mengenal begitu ya Pak ya? Ya, jadi kita belum mendapatkan informasi ataupun keterangan yang merujuk adanya hubungan atau keterkaitan ataupun kenal antara tersangka dengan korbannya. Baik keterangan-keterangannya dari teman-teman maupun keluarga-keluarganya. Oke. Ya, Pak Ibrahim, ini kalau saat beraksi, si pelaku ini dalam keadaan sadar atau di bawah minuman keras, Bapak? Kita juga baru melakukan pendalaman terkait keterangan tersebut. Namun memang sudah dapat informasi awal bahwa yang bersangkutan ini sebelum melakukan kejahatannya sempat minum dengan temannya. Baik. Pak, ini kan kejadian sungguh meresahkan gitu ya. Dan bagaimana sih caranya ini agar tindakan atau kejadian seperti ini tidak terulang lagi tentunya? Apa yang bisa dilakukan oleh warga untuk mencegah hal ini, Pak? Ya, memang keprihatinan kita lihatlah dengan kejadian ini, di mana memang ada beberapa permasalahan yang timbul karena kerentanannya. Nah, di kita sendiri sudah ada program terkait dengan upaya preemptif dan preventif yang sering kita laksanakan secara rutin, baik dilaksanakan oleh jajaran Samapta Polres maupun oleh Polsek setempat. Namun karena memang keterbatasan dari jumlah personil dan juga daya jangkau dari patroli tersebut, sehingga memang akhirnya ada beberapa area yang tidak terjangkau. Nah, termasuk seperti yang di TKP ini kan merupakan tempat yang agak terpencil dan juga sepi, sehingga memang tidak terjangkau oleh patroli. Nah, pada kondisi itu ada memang kerentanan-kerentanan di mana bisa menjadi peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan. Untuk itu memang diharapkan adanya kehati-hatian dan mungkin bisa membangun upaya-upaya proteksi dengan membangun siskamling di wilayah tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo telah berbagi informasi bersama kami, dan kita juga berharap kejadian tidak terulang kembali, apalagi mengincar anak-anak di bawah umur. Betul Mungkin sekali. untuk orang tua tidak memberikan barang berharga kepada si anak seperti itu ya. Betul, dan ini juga penting bagi lingkungan begitu ya. Untuk saling menjaga. Posisi skamling itu penting sekali ya. Terima kasih banyak Pak Ibrahim. Ya, pemirsa, sementara itu pemirsa, pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi telah menjalani tes kejiwaan. Iya, dan hasilnya pelaku diketahui memiliki trauma masa kecil. Christian Rudolf, tersangka pembunuhan terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu telah menjalani tes kejiwaan sementara dan diduga memiliki trauma masa kecil akibat pelaku kerap dipukul oleh orang tua. Akibatnya kini emosi tersangka kerap meledak-ledak. Sementara itu menurut Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, motif pelaku sementara karena sakit hati dan merasa dihianati oleh korban dan beberapa temannya. Untuk dibunuh? Bukan satu orang, rencana pelaku 2 orang, 3 orang. 2 orang lainnya itu dia statusnya dia memang hubungan teman apa seperti apa, Pak? Salah satunya dulu pernah berteman, akhirnya bermusuhan, ya, dan yang satu lagi memang temannya pelaku. Aksi pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku. Target awal merupakan perempuan berinisial H. Namun karena sulit untuk dihubungi, akhirnya berpindah ke korban AYR yang mayatnya dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi. Dari rekaman CCTV apartemen, pelaku berpura-pura mengajak korbannya untuk membuat podcast. Dengan tidak menaruh rasa curiga, akhirnya korban ikut dan menaiki lift.
Sesaat kemudian pelaku turun dari apartemen untuk mengambil sebuah troli kosong dan dibawa ke lantai atas. Selang beberapa jam, pelaku lalu kembali masuk lift membawa troli berisikan mayat korban yang dibungkus plastik, bantal, dan tas pelaku. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Tulungagung ditemukan tewas bunuh diri di dalam kamar bersama anaknya. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.